Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya akan memberikan kepada kalian apa yang kalian akan lakukan nanti ketika kalian sudah selesai menamatkan belajar di SMK. Nah, tentu kalian sudah pasti ya ada namanya BMB, belajar melanjutkan wirausaha. Tapi dalam masalah kemampuan-kemampuan lain yang berkaitan dengan karakter, apakah kalian sudah mengetahui kegiatan-kegiatan apa yang kalian bisa ikuti sebagai tambahan selain dari BMB itu? Saya perkenalkan lagi bahwa di Pramuka itu ada tingkatan yang disebut dengan Pandega. Tingkatan di mana kemampuan Pandega itu mampu memberikan arahan kepada penegak atau pembinaan. Tentu permasalahannya, apa relevansinya buat pekerjaan? Ketika kalian mengikuti Pramuka, baik di kepenegaan maupun di kepandegaan, kalian akan mendapatkan pengalaman bagaimana kalian berinteraksi dengan sosial sesuai dengan Trisatya dan Dasa Dharma. Di samping itu, di Pramuka banyak pelatihan-pelatihan yang menimbulkan suatu kompetensi dalam bidang karakter yang nantinya akan mendapatkan nilai tambah ketika kamu masuk ke dalam jajaran pekerjaan yang menuntut leadership. Kemampuan kamu berbicara kepada orang, kemampuan kamu berbicara kepada massa, pengendalian massa, mempengaruhi orang, itu sangat bisa ditemukan di dalam Pramuka tersebut. Nah, kalau kamu sudah menguasai itu, kamu sama dengan menguasai kepemimpinan. Hanya kalau di pekerjaan kamu ada beda misi. Oleh karena itu, nanti kamu setelah di pembinaan ada namanya kursus mahir dasar. Di kursus mahir dasar itu kamu akan diberikan kemampuan-kemampuan dalam kepembinaan. Termasuk kamu nanti akan mendapatkan kompetensi yang tandanya seperti ini. Nah, ini sebagai pembina. Kemudian nanti kamu dapat kompetensi-kompetensi yang lain seperti yang terdapat pada brevet kakak seperti ini. Itu juga bisa dipakai untuk pekerjaan. Misal kamu ingin bekerja di bidang sektor pariwisata, membutuhkan lifeguard, membutuhkan security safety, maka brevet-brevet ini bisa dipakai untuk mengajukan kepada untuk melamar pekerjaan bahwa kamu punya kompetensi seperti itu. Nah, sekarang daripada kamu di luar ikut komunitas-komunitas yang tidak membawa karaktermu menjadi lebih baik, yang tidak ada yang bermanfaat buat orang banyak, lebih baik kamu bergabung di Pramuka. Bahkan nanti di tingkatan dewasa ada namanya search and rescue atau mencari dan menyelamatkan orang yang celaka. Bisa digunakan di jalan raya, bisa digunakan di sungai, di gunung, bahkan di hutan sekalipun. Dan dilibatkan dalam kalau ada kondisi-kondisi bencana sosial. Pak, apa sih untungnya secara keuangan? Kalau kamu katakan bahwa keuangan itu jelas, kalau di Pramuka kita mendidik mental, karakter, dan jiwa berwirausaha. Uang yang kamu dapat berasal dari kewirausahaanmu. Nah, nanti ketika kamu sampai pada waktunya, kamu akan merasa bahwa pengalaman hidup kamu tidak bisa dihitung dengan uang. Contoh seperti ini. Ketika saya dulu mengikuti
renang Selat Madura. Panjangnya kurang lebih di atas 4.000 meter atau 4 kilo lebih. 4 kilo lebih. Orang mau renang jarak dekat aja udah susah, apalagi jarak jauh. Nah itu otomatis kamu sampai tua nanti nggak akan bisa merasakan bagaimana kamu berada di tengah laut sendiri. Kamu hanya diawasi oleh penyelamat di sebelah sana, nun jauh di sana. Mereka memakai teropong mengawasimu. Kalau kamu misalnya nggak kuat, kamu tenggelam, mereka butuh waktu untuk datang ke tempatmu. Rasa itu nggak pernah ada ketika kamu tidak pernah melewatinya. Bagaimana kamu melihat ada bayang-bayang di bawah seperti seekor ikan besar? Hah? Kamu nggak pernah rasanya dikerubuti sama cumi-cumi, gurita? Kamu nggak pernah disengat gurita? Belum pernah ngerasain sengatan gurita? Belum pernah. Atau kamu nggak pernah ngerasain air laut masuk ke dalam mulut? Pernah. Nah, itu pengalaman-pengalaman kamu hening di tengah laut. Kamu akan merasakan seketika kamu sudah mencapai sekitar kurang lebih setengah jalan atau sekitar 2000 meter. Kamu melihat ke belakang itu juga jauh sekali, melihat ke depan jauh sekali. Apa yang kamu putuskan? Berhenti di tengah jalan atau tidak? Melanjutkan. Jadi ketika kamu mendapatkan brevet Selat Madura itu, kamu nggak ada kata-kata. Kamu akan belajar bahwa manusia itu tidak boleh ada kata-kata berhenti sampai di situ. Disitulah kamu akan menemukan kata-kata jangan menyerah walaupun tidak ada kemungkinan sama sekali. Kata-kata itu kita temukan juga di film Titanic. Tapi akan terasa juga ketika kamu menyeberangi Selat Madura itu. Kamu lihat ke belakang mau kembali jauh juga sama aja. Kalau saya kembali, tim penyelamat arahnya ke depan semua. Para marinir itu yang menyelamatin saya itu ke depan bukan ke belakang. Kalau saya ke belakang sendiri, saya balik aja lah balik sendiri. Saya nggak akan dikawal, ditinggalkan. Kalau maju, kok jauh? Apa perasaan kamu pada saat itu? Saya nggak boleh berhenti. Never quit. Tidak pernah berhenti sama sekali. Nah itulah kenapa saya katakan semua pengalaman-pengalaman hidup di dalam pramuka itu tidak akan pernah kamu bisa hitung dengan uang. Memang pramuka tidak menghasilkan uang kecuali kamu berwirausaha atau kamu hemat, cermat dan bersahaja. Tetapi pengalaman pramuka tidak bisa dihitung dengan jumlah uang. Sekali lagi saya bilangin, ketika kamu ikut pramuka, kamu jangan berharap atas bayaran kecuali kamu ada wirausaha, hemat, cermat dan bersahaja. Tapi pengalaman yang kamu dapat akan memberikan nilai lebih bagaimana kamu merasakan feel-nya ketika hal itu terjadi. Ya, itu ketika kamu bencana alam, kamu nolong orang, kamu akan melihat bagaimana orang itu kehilangan rumahnya ambruk, longsor, kehilangan anaknya karena tertimbun. Kamu bisa belajar bagaimana berempati dengan seseorang seperti itu. Nah, sekarang masalah jiwa pendobrak dari pramuka. Sekarang saya tanya sama kalian, berdasarkan dari pengalaman hikmah Selat Madura itu, misalkan kamu sekarang nggak punya uang, kamu nggak punya uang ya sekarang ya, apa yang kamu lakukan? Berhenti apa terus? Terus. Kalau kamu ingin terus, kamu diem saja, kira-kira nyampe nggak? Enggak. Kamu harus gerak. Maju bergerak walaupun selangkah. Saya tanya, kalau kamu nggak punya uang sekarang apa yang kamu lakukan? Menjual jasa. Apa ya jasa yang kamu jual sekarang? Bisa kayu, bisa barang. Nah, kamu kalau saya tanya misalkan gini, Pak, saya nggak bisa punya kegiatan karena saya nggak punya uang. Saya tanya sama kamu kalau nggak punya uang kamu diem aja kan? Lalu kamu cuma berkata, ya aku nggak punya uang. Nggak punya uang, udah. Hasilnya apa?
Nggak ada. Ya nggak punya uang. Nggak punya uang. 3 kata. Tapi kalau kamu lihat mobil saya di bawah, terus kamu ambil air, Baju. Mau mandiin. kamu cuciin, ada kemungkinan nggak kamu dapat 5.000 atau 10.000? Nama? Yuk, yuk. Ayo, yuk. Dapat sempurna. Bapak ambil ke motor. Dapat sempurna. Misalkan pas saya bawa mobil, kamu nggak punya uang nih. Setiap beberapa saat saya selalu nyuci mobil di Steam. steam gang batu. Saya mengeluarkan 35.000. Itu di hidrolik atas dibuka mesinnya. Tapi kalau kamu berusaha misalkan sedikit nyuci mobil, sedikit kamu tanya, Pak, butuh bantuan apa? Saya ada tanah di sana, rumputnya belum ditarikin, belum apa dicabut. Kamu kerjakan, ada kemungkinan nggak kamu dapat uang? Ada, kemungkinannya berapa? Mungkin 500, mungkin 1.000, mungkin 5.000, mungkin 10.000. Gimana Allah memberi rezekimu? Tapi selama kamu bergerak, kemungkinan kamu dapat uang. Tapi ya masa sih kamu dikasih 1.000 untuk apa ngambilin rumput sampai segitu jauh? Nggak mungkin lah kamu dikasih 1.000 juga. Orang juga tahu diri kan. Masa sih kamu nggak dikasih makan? Masa sih kamu nggak dikasih minuman? Masa nggak dikasih jajan sih? Apalagi Pak Yana berusaha belajar untuk membuat orang lebih baik. Masa kamu nggak dapat apa-apa? Nah, hal-hal yang tadi saya katakan bahwasanya orang harus berusaha bergerak sedikit apapun, itu kamu lakukan tujuannya untuk apa? Menciptakan suatu peluang. Peluang dapat nggak? Dapat. Ya. Sekarang kamu lagi punya uang nggak di kantong kamu? Enggak. Sampai jam berapa kamu nggak punya uang? Ya, enggak tahu, Pak. Enggak tahu, Pak. Nggak tahu. Ya kamu yang kalau kamu nggak tahu, ya bagaimana kamu bisa menyelesaikan? Kamu harus punya target. Saya harus punya uang jam berapa? Nah, kalau kamu punya target, berarti kamu siap untuk menghidupi diri kamu di masa yang akan datang. Karena bahan bakar ada buat perut kamu masuk. Oke, kamu dikasih orang tua. Tapi kan orang tua pembelajarannya cukup untuk sampai detik ini kamu ngomong. Untuk kedepannya apa kamu bisa? Belum tentu. Nah, oleh karena itu, ketika kamu terjadi sesuatu dengan masalah keuangan, yang diperlukan adalah bergerak, melakukan sesuatu apapun. Dekatilah orang-orang yang mempunyai kemungkinan untuk mengeluarkan uang kepadamu, supaya kamu bisa mendapatkan peluang uang tersebut dari jasa yang kamu berikan. Coba lihat orang-orang di Sadang, orang gabut itu, bawa aqua diisi air untuk pencuci mobil, Entar bersihin kaca. bersih kaca mobil, semprot-semprot gitu ya, terus dilap gitu ya, sembari nggak bersih. Tapi masa saya nggak mau ngasih 500 apa 1.000? Ya kasihlah 500, 1.000. 500, 1.000, 500, 1.000. Capek-capek juga, misalnya kamu ada perempatan kosong, ya Allah, saya berikan rezeki apa, saya bantu orang untuk menyeberangkan. Masa orang nggak, kalau nggak dikasih ya alhamdulillah, dikasih ya alhamdulillah. Itu contoh mudah, contoh mudah. Contoh yang lebih sulit lagi ada, misalnya bantu ketikan, bantu ngurus rumahnya, bantu nyetrika baju. Bantu istrinya. Ya terserah kalau kamu memang niatnya seperti itu. Terus mau bantu belajar ngaji, nah, gitu ya. Jadi intinya di dalam kepramukaan itu tidak boleh kamu merasa tidak punya uang, tidak punya rezeki. Kenapa? Kan Allah udah janji. Kamu masih percaya sama Allah nggak? Saya. Allah tuh kasih rezeki, udah kasih rezeki kamu. Hari ini rezekimu tuh udah dikasih. Cuma kamu nggak bisa ngejemput, nggak ngambil barokahnya. Kalau saya nggak pakai terlalu banyak ayat
dalam mempelajari di dalam agama Islam. Logika aja, Allah Maha Kaya. Masa nggak kasih umatnya kecukupan? Kasih kan? Kasih. Uji coba, pengujian aja. Kita harus berprinsip pikiran bahwa tidak ada seseorang diuji melampaui batasnya. Artinya kan Allah juga sudah kira-kira kita tuh mampu sampai kemana. Jadi dari cara berpikir seperti itu kamu udah berpikir tidak boleh kamu itu sekarang itu merasa kamu itu miskin, merasa kamu nggak punya uang. Padahal Allah udah kasih cukupin rezeki kamu. Coba kamu nggak mau ngambil aja, kayak gitu, ya. Oke, mudah-mudahan sedikit dari kata-kata saya bisa membantu kalian menemukan pencerahan. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.